Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Carolina Ngaringan. Saya dari Prodi PGSD Angkatan 2024 dengan NIM 2024-93054. Di sini saya akan menjelaskan 5 pertanyaan yang telah Bapak berikan kepada kami. Yang pertama, psikologi pendidikan, ruang lingkup, manfaat, dan contoh penerapan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan bukan sekedar ilmu tentang cara anak belajar, tetapi juga mencangkup pemahaman mendalam tentang dinamika emosi, perilaku, dan interaksi sosial di kelas. Di SD, penerapan psikologi pendidikan bisa berupa penggunaan Functional Behavioral Assessment atau FBA untuk mengidentifikasi perilaku bermasalah siswa secara spesifik, bukan hanya mengandalkan observasi kasat mata. Guru dapat mengadakan kolaborasi dengan staf sekolah lain untuk membangun sistem dukungan perilaku positif berbasis data, sehingga intervensi tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan terukur. Contoh penerapan nyata adalah ketika guru menggunakan instrumen keterampilan sosial untuk mendeteksi siswa yang memiliki kecenderungan antisosial, lalu merancang intervensi berbasis kolaborasi tim sekolah, bukan hanya inisiatif individu guru. Yang kedua, perbedaan utama teori Piaget dan Vygotsky serta implikasi strategi mengajar. Teori Piaget menekankan pentingnya eksplorasi mandiri dan tahapan perkembangan kognitif yang rigid. Anak SD menurut Piaget harus diberikan kesempatan bereksperimen dengan benda konkret sebelum memahami konsep abstrak. Sebaliknya, Vygotsky menolak batasan tahapan tetap dan menekankan pentingnya scaffolding serta interaksi sosial dan budaya. Dalam praktik, guru yang menerapkan pendekatan Piaget akan lebih sering menggunakan alat peraga fisik dan membiarkan siswa mencari solusi sendiri. Sedangkan guru yang menerapkan Vygotsky akan membangun diskusi kelompok, peer tutoring, serta penggunaan bahasa sebagai alat utama berpikir. Implikasi nyatanya, strategi mengajar berbasis Vygotsky di SD bisa berupa pembelajaran kolaboratif lintas kelas, di mana siswa lebih mahir membimbing teman yang masih kesulitan, sehingga menciptakan zona perkembangan proksimal yang dinamis dan adaptif. Yang ketiga, perkembangan psikososial Erikson pada anak SD dan dukungan guru. Anak SD berada pada tahap industri versus inferiority, di mana mereka sangat membutuhkan pengakuan atas kompetensi dan hasil kerja mereka. Guru dapat mendukung perkembangan ini secara optimal dengan memberi ruang bagi siswa untuk mempresentasikan hasil kerja di depan kelas, mengadakan proyek berbasis tim yang menonjolkan keunikan kontribusi setiap siswa, serta memberikan umpan balik yang sangat spesifik, bukan sekadar pujian umum. Guru juga dapat mengintegrasikan refleksi diri dalam proses belajar, misalnya dengan meminta siswa menuliskan pengalaman sukses dan tantangan mereka setiap minggu, sehingga mereka belajar memaknai kegagalan sebagai bagian dari proses tumbuh. Yang keempat, tahap perkembangan moral menurut Kohlberg dan penerapan dalam pendidikan. Karakter tahapan moral menurut Kohlberg tidak hanya sekedar mengenalkan aturan, tetapi juga menumbuhkan kemampuan berpikir kritis tentang dilema moral melalui media cerita atau animasi yang mengandung nilai proporsional. Guru SD dapat menggunakan metode diskusi dilema moral, di mana siswa diajak untuk berdebat dan memilih solusi atas kasus nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Misalnya, siswa diminta memilih antara membantu teman yang mencontek atau melaporkannya, lalu mendiskusikan alasannya. Dengan cara ini, siswa tidak hanya menghafal aturan, tetapi juga belajar mempertimbangkan konsekuensi dan nilai-nilai di balik keputusan mereka. Model ini terbukti efektif meningkatkan perilaku pro-sosial dan membangun karakter otonom pada anak SD, terutama jika didukung media yang kontekstual dan variatif. Yang kelima,
identifikasi kesulitan belajar, disleksia dan diskalkulia, teknik observasi, wawancara, dan dampaknya. Identifikasi disleksia dan diskalkulia di SD kini tidak lagi mengandalkan observasi tradisional, melainkan menggunakan instrumen khusus seperti Dyscalculia Detection Card atau DDC. Untuk diskalkulia dan pedoman observasi berbasis penelitian untuk disleksia, guru dilatih untuk melakukan observasi terstruktur, mengumpulkan data, perilaku membaca dan berhitung siswa secara sistematis, serta melakukan wawancara mendalam dengan siswa dan orang tua untuk menggali pola kesulitan yang tidak kasat mata. Asesmen dasar juga melibatkan analisis hasil karya siswa dan tes psikologis sederhana. Dampaknya, deteksi dini memungkinkan guru merancang intervensi individual berbasis hasil asesmen, seperti modul pembelajaran khusus untuk siswa dengan disleksia atau diskalkulia, sehingga mereka tetap bisa berkembang optimal tanpa stigma negatif di kelas reguler. Oke, sekian dari jawaban saya. Terima kasih.